Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di Rizan Link. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial jedak jeduk Alik Motion terbaru yang dimana hasilnya seperti di video awal tadi. Lanjut saja ke tutorialnya. Bagian awal kalian klik tanda plus di tengah sini, lalu pilih ukuran 9:16 dan resolusi 1080 dan frame rate 30 fps. Dan buat project, dan lalu kalian masukkan sound atau kalian bisa pakai preset beat yang sudah saya sediakan di deskripsi video. Nah, sesudah kalian menambahkan detik beatnya dan menambahkan soundnya yang sudah saya sediakan di deskripsi video, lalu kalian pilih foto yang mau kalian edit. Contoh fotonya saya akan menggunakan foto yang ini. Lalu setelah itu kalian panjangin fotonya ke detik beat 0624. Kita panjangin fotonya, masuk ke detik beat 0600, klik movement transform, klik icon yang nomor 3, lalu kita kasih keyframe, masuk ke detik beat selanjutnya, kasih keyframe, lalu kita zoom fotonya seperti ini sampai kira-kira ukurannya 1500, patokannya di sini ya. Lalu kita masuk ke tengah-tengah sini, tambahin kurvanya nomor 2, kita atur kurvanya seperti ini, lalu kita kembali dan kembali, lalu kita masukkan foto di detik beat 0624. Masukkan foto yang mau kalian edit. Contoh fotonya saya akan menggunakan foto yang ini. Lalu kita panjangin foto yang kedua sampai ke detik beat 10:08, panjangin fotonya. Klik fotonya lalu kita masuk ke detik beat yang awal, tambahkan masuk ke movement transform, tambahkan keyframe dan tambahkan keyframe di detik beat selanjutnya, tambahkan keyframe. Lalu kita tarik ke bawah seperti ini. Masuk ke detik beat selanjutnya, tambahkan keyframe, dan masuk ke detik beat selanjutnya, tambahkan keyframe. Dan masuk ke detik beat selanjutnya, tambahkan keyframe. Lalu kita masuk ke detik beat selanjutnya, tambahkan keyframe lagi. Masuk ke sini. Masuk ke bagian detik beat 0816, keyframe-nya kalian tarik normal seperti ini. Lalu kalian masuk ke tengah-tengah sini, tarik normal seperti ini. Masuk ke tengah selanjutnya, kasih normal seperti ini. Dan masuk ke tengah-tengah selanjutnya, kasih normal stick seperti ini. Dan lalu kita tambahkan keyframe di bagian sini juga, di antara detik beat 0816, tambahkan keyframe di tengah-tengahnya. Masuk ke tengah-tengah bagian sini di detik beat 0902, tambahkan keyframe, lalu kita tarik ke atas fotonya seperti ini, kira-kira segini caranya. Lalu masuk ke bagian sini, di tengah-tengah selanjutnya kalian tambahkan keyframe, tarik ke bagian bawah. Nah, masuk ke bagian tengah-tengah selanjutnya, tambahkan keyframe, tarik ke bagian atas, kira-kira segitu. Lalu kita masuk ke bagian sini, tambahkan keyframe, lalu kita tarik ke tengah. Masuk ke ujung foto, di tengah-tengah keyframe bagian sini kalian tambahkan kurvanya yang nomor 2. Kita kasih kurvanya nomor 2, tarik segini, kita salin kurva, lalu kita tempel kurva, lalu kita balikkan, tempel kurva di bagian sini dan tempel kurva di bagian selanjutnya, balikkan lagi, tempel kurva, masuk ke bagian sini, tempel kurva, balikkan lagi, masuk ke bagian sini, tempel kurva, masuk ke bagian sini, balikkan kurva. Nah, di sini kurva 2, kurva 3, kurva 2, kurva 3. Nah, itu seterusnya sampai di keyframe yang 0816. Masuk ke keyframe antara detik beat 0828, tambahkan keyframe, tambahkan kurva, maksudnya kita kasih kurvanya yang nomor 4, atur kurvanya seperti ini dan seperti ini. Nah, kurvanya seperti itu, lalu kita salin kurva, tempel kurva di
tengah-tengah keyframe sini dan tempel kurva ke tengah-tengah keyframe sini dan di sini juga, dan hasilnya bakal seperti ini. Lalu kita kembali dan masuk ke icon nomor 2 maksudnya. Kita kasih keyframe di antara di detik 0822, tambahkan keyframe. Masuk ke tengah-tengah selanjutnya, di tengah-tengah bit maksudnya ya kan. Tambahkan keyframe. Lalu kita ubah menjadi -7. Langkahin satu tengah-tengah, tambahkan keyframe lagi. Masuk ke tengah-tengah sebelumnya, tambahkan keyframe lagi. Ubah menjadi 7 derajat dan masuk ke detik bit 10.08, tambahkan keyframe. Ubah menjadi -80. Lalu kita masuk ke tengah-tengah sini, tambahkan kurvanya yang nomor 4 dan tambahkan kurva nomor 4 lagi di bagian sini dan di bagian sini. Di sini nomor 4, lalu di bagian sini nomor 2. Kita atur nomor 2 nya seperti ini. Dan lalu kita kembali dan masuk ke icon nomor 3. Di icon nomor 3 kalian pergi ke ujung foto, tambahkan keyframe dan tambahkan keyframe di tengah-tengah sini, di tengah-tengah bit di bagian 0710. Kembali ke keyframe yang awal, kita zoom fotonya sampai 1500. Lalu kita masuk ke bagian tengah-tengah selanjutnya, di detik 0720 tambahkan keyframe. Lalu kita zoom fotonya menjadi 1400-an, 1450-an, atau juga lebih juga nggak apa-apa. Masuk ke tengah-tengah selanjutnya, tambahkan keyframe, lalu kita ubah menjadi 1080. Masuk ke tengah-tengah sini, masuk ke tengah-tengah selanjutnya, tambahkan keyframe, besarin menjadi 1480. Dan masuk ke detik bit 0816, tambahkan keyframe, ubah menjadi 1080. Ketika jadi seperti ini biar cepat ya kan. Dan lalu kita masuk ke tengah-tengah sini, di antara detik bit 0918 dan 09225. Kita masuk ke tengah-tengahnya sini, tambahkan keyframe, lalu kita zoom fotonya. Zoom fotonya kira-kira sampai 1600-an, lebih juga nggak apa-apa. Kira-kira 1900. Lalu masuk ke detik bit 10.08, tambahkan keyframe, ubah menjadi 1080. Lalu kita checklist, masuk ke tengah-tengah awal sini, lalu kita kasih kurvanya yang nomor 3, kita tarik seperti ini. Dan lalu masuk ke tengah-tengah sini, kita kasih kurva nomor 4, kita atur kurvanya seperti ini. Lalu kita salin kurva, tempel kurva di bagian sini dan tempel kurva di bagian sini. Di bagian sini, di bagian keyframe yang ini, kalian kasih kurva nomor 2, tarik seperti ini. Dan lalu kita masuk ke tengah-tengah selanjutnya, di antara di keyframe di tengah-tengah keyframe ini, kalian tambahkan kurvanya nomor 4. Lalu kita atur kurva nomor 4 ini seperti ini. Pokoknya ini. Nah, seperti ini ya kan. Kita masuk ke bagian sini, di tengah-tengah selanjutnya tambahkan kurvanya nomor 2. Kurvanya nomor 4, sorry. Kita tarik yang di bawah seperti ini. Lalu kita kembali dan kembali. Sesudah itu kalian masukkan foto lagi di detik bit 10.08, tambahkan foto yang mau kalian edit. Contoh fotonya saya akan menggunakan foto yang ini. Masuk ke foto yang ketiga, kita klik fotonya, kita panjangin sampai ke durasi detik bit 15.07. Kita pergi ke ujung foto, kita klik movement transform, klik icon nomor 1 dan tambahkan keyframe di tengah-tengah sini. Tambahkan keyframe di detik bit 10:20, kita kasih keyframe, kita geser fotonya ke kanan bawah seperti ini. Nah, lalu kita tambahkan keyframe lagi di detik bit selanjutnya, tambahkan keyframe lagi di detik bit selanjutnya, dan tambahkan keyframe lagi di detik bit selanjutnya.
sampai ke detik bit 11:16, kalian geser sedikit sampai ke tengah-tengahnya. Kita tambahkan keyframe, kita ubah menjadi kita geser fotonya ke tengah-tengah, lalu kita masuk ke tengah-tengah sini, geser fotonya ke tengah-tengah kembali, dan masuk ke bagian sini, geser fotonya ke tengah-tengah kembali, dan masuk ke bagian sini, geser fotonya ke tengah-tengah kembali. Lalu kita tambahkan keyframe di antara detik bit 11:29. Nah, di sini ya kan, tambahkan keyframe, lalu kita tambahkan keyframe lagi di detik bit 12:12, tambahkan keyframe, lalu kita tarik ke kanan bawah seperti tadi. Lalu kita tambahkan keyframe lagi di detik bit selanjutnya dan pergi ke kanan sedikit, kita tambahkan keyframe, tarik ke semula. Lalu tambahkan keyframe lagi di tengah-tengah sini, tambahkan keyframe, lalu kita tarik ke tengah-tengah kembali. Lalu kita atur kurvanya di bagian sini, di bagian detik awal. Kurvanya kurva yang nomor 2, lalu kita tarik seperti ini, kita salin kurva dan tempel kurva ke semua bingkai. Masuk di bagian sini, balikkan, langkahin satu kolong, balikkan lagi. Langkahin satu kolong, balikkan lagi, langkahin satu kolong, balikkan lagi. Nah, di sini kalian klik kurva yang nomor 1 saja, dan di sini kalian jangan balikkan, dan di sini juga kita balikkan. Langkahin satu kolong, balikkan. Hasilnya bakal seperti ini. Lalu kita kembali dan masuk ke icon nomor 2. Di icon nomor 2 kalian masuk ke ujung foto, tambahkan keyframe dan tambahkan keyframe di tengah-tengah sini di detik 10:24. Kembali ke keyframe yang awal, kalian ubah menjadi 180 derajat. Lalu kita kasih kurvanya nomor 3, lalu kita tarik seperti ini kurvanya. Lalu kita kembali dan masuk ke icon yang nomor 3. Di icon nomor 3 kalian pergi ke kiri ujung foto, tambahkan keyframe di sini dan tambahkan keyframe di tengah-tengah sini. Lalu kalian pergi ke kiri ujung foto, kita zoom fotonya, kita kira-kira sampai 1500. Lalu kita masuk ke tengah-tengah sini di detik 11:03, tambahkan keyframe, kita zoom fotonya menjadi 1500-an, dan masuk ke bagian sini kalian tambahkan keyframe lagi, ubah menjadi 1080, dan masuk ke bagian sini tambahkan keyframe lagi, kita zoom menjadi 1500, dan lalu kita masuk ke tengah-tengah sini, tambahkan keyframe, ubah menjadi 1080, dan masuk ke bagian sini tambahkan keyframe lagi, ubah menjadi 1500, masuk ke bagian sini lagi kalian ubah menjadi 1080, dan masuk ke bagian tengah-tengah sini lagi kalian tambahkan keyframe, ubah menjadi 1500, masuk ke tengah-tengah sini kalian ubah lagi menjadi 1080, masuk ke detik bit 15:07, tambahkan keyframe lagi, kita ubah menjadi 1500. Nah, lalu kita tambahkan kurva di kiri ujung foto, kurvanya yang nomor 3, tarik seperti ini. Lalu kita pergi ke bagian sini, pilih kurva yang nomor 4, kita tarik kurvanya seperti ini, yang di atas sedikit dan di bawah sedikit seperti ini. Lalu kita salin kurva, tempel kurva sampai ke tengah-tengah yang mana ya, kita tempel kurva dulu, dan di tengah-tengah sini kalian ubah kurvanya ke kurva nomor 4 dan kita atur kurvanya seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Dan lalu masuk ke bagian sini kalian kasih kurva, salin dulu kurvanya, lalu kita masuk ke bagian sini, tempel kurva dan tempel kurva, lalu tempel kurva, dan di sini juga tempel kurva. Nah, hasilnya bakal seperti ini. Lalu kita kembali dan masuk dan kembali lagi, dan kita setelah itu kita tinggal potong-potong fotonya di bagian potongan di bagian foto yang kedua ini kan foto pertama.
Ini foto kedua kita potong seperti ini. Kita potong satu-satu. Dan lalu kita masuk ke foto yang ketiga, kita tarik dan ke atas, kita potong fotonya sampai ke detik bit 11.29. Setelah detik bit 11.29 kalian jangan potong-potong lagi fotonya. Nah, lalu kalian pergi ke foto yang pertama, kalian tambahkan efek dan tambahkan efek yang namanya distorsi. Lalu kalian pergi pilih yang namanya ubin, pengaturan standar. Di bagian ubin kalian aktifkan mirrornya. Lalu kita kembali dan masuk ke tambahkan efek lagi, tambahkan efek yang namanya buram gerak, jangan diapa-apain buram geraknya. Tambahkan efek lagi yang namanya ombang-ambing di bagian move atau transform. Klik ombang-ambing pengaturan standar. Di bagian ombang-ambingnya kalian ubah sudutnya menjadi 45 dan frekuensinya 2,0. Di bagian magnitude kalian ubah menjadi 5. Kita kembali dan kita tambahkan efek lagi yang namanya ayun. Di bagian move ayun. Di bagian ayun kalian klik. Frekuensinya ubah menjadi 1,10. Dan di bagian sudut satu kalian ubah menjadi minus 0,5. Minus 0,5. Dan masuk ke bagian sudut 2. Kalian ubah menjadi 0,5. Kita kembali dan tambahkan efek lagi yang namanya lumake di bagian K. Lalu masuk ke lumake pengaturan standar. Di bagian lumake kalian tambahkan keyframe di kiri ujung foto. Kita tambahkan keyframe dan masuk ke detik bit 200, tambahkan keyframe lagi. Masuk ke keyframe yang sebelah kiri atau di ujung foto, kita zoom, kita besarin menjadi 1000. Lalu kita kembali dan kembali masuk ke potongan foto yang pertama. Kalian tambahkan efek yang namanya ubin di tengah sini ada, dan lalu aktifkan mirrornya. Lalu kita tambahkan efek lagi yang namanya ombang-ambing di tengah sini ada. Di bagian ombang-ambingnya kalian klik. Di bagian sudutnya kalian tambahkan keyframe di kiri ujung foto. Lalu kita ubah menjadi 90. Lalu kita tambahkan keyframe lagi di kanan foto, ubah menjadi minus 75. Minus 79 maksudnya. Lalu kita masuk ke bagian frekuensinya. Kalian ubah frekuensinya menjadi 0,35. 0,35. Lalu kalian masuk ke bagian magnitude. Di bagian magnitude-nya kalian kasih keyframe di kiri ujung foto, dan lalu kalian ubah menjadi 65. Masuk ke kanan ujung foto, tambahkan keyframe lagi, ubah menjadi 0. Lalu kita kembali dan tambahkan efek lagi yang namanya buram gerak. Di tengah sini ada. Buram geraknya kalian jangan apa-apain, tambahkan efek lagi yang namanya di bagian blur, cari yang namanya buram zoom. Mana buram zoom? Oh, buram zoom. Di bagian buram zoom kalian atur kekuatannya menjadi 1,00. Lalu kita tambahkan keyframe di kiri ujung foto dan tambahkan keyframe lagi di kanan ujung foto. Lalu kita ubah menjadi 0 dan masuk ke tengah-tengah sini. Kalian ubah kurvanya menjadi kurva nomor 4 dan lalu kita atur seperti ini dan atur seperti ini. Kalian kembali dan kembali. Kalian tambahkan efek lagi yang namanya ombang-ambing, tengah sini ada. Di bagian ombang-ambing yang kedua kalian klik. Bagian sudutnya kalian ubah menjadi 0 terlebih dahulu. Dan masuk tambahin keyframe di kiri ujung foto dan di kanan ujung foto. Masuk ke tengah-tengah sini, tambahin keyframe lagi, lalu sudutnya kalian ubah menjadi 90. Masuk ke tengah-tengahnya. Masuk ke bagian frekuensi, maksudnya kalian ubah menjadi 2,0.
dan lalu bagian magnitude kalian ubah menjadi 0 terlebih dahulu, lalu tambahkan keyframe di kiri ujung foto dan tambahkan keyframe lagi di kanan ujung foto. Lalu kita masuk ke tengah-tengah sini, tambahkan kurva, tambahkan keyframe maksudnya. Kita ulang. Tambahkan keyframe terlebih dahulu di kiri ujung foto dan kita ubah keyframe di ujung fotonya tadi menjadi kira-kira 150. Lalu kita kembali dan masuk ke kanan ujung foto, tambahkan keyframe lagi yang kayak kita ubah menjadi 0. Kita kasih kurvanya yang nomor 3, lalu kita kembali dan kembali. Setelah itu kalian hapus dulu bagian ombang-ambing dan zoom, lalu kita salin efek. Kita klik yang ini, setelah kalian salin efeknya kita klik ini 2 kali. Nah, sampai buram zoom dan ombang-ambingnya kalian kembali lagi. Dan lalu kita kembali lalu kita tempel efek di bagian sini, di potongan yang kedua dan potongan ketiga, potongan keempat, dan potongan di bagian sini. Kalian tinggal tempel efek juga, lalu kalian tambahkan efek yang namanya ombang-ambing. Tengah sini ada. Di bagian ombang-ambingnya kalian klik, lalu tambahkan keyframe di kiri ujung foto, kita ubah menjadi 0, lalu kita tambahkan keyframe, kita tarik ke kanan foto, masuk ke tengah-tengah sini, tambahkan keyframe lagi, lalu kita ubah sudutnya menjadi 90, lalu masuk ke bagian frekuensinya kalian ubah menjadi 2 dan masuk ke bagian magnitude. Kalian pergi ke kiri ujung foto, tambahkan keyframe, lalu kita ubah menjadi 150 dan masuk di bagian sini kalian tambahkan keyframe, ubah menjadi 0 dan masuk ke tengah-tengahnya. Kalian kasih kurvanya nomor 3, lalu kita kembali dan masuk ke bagian tambahkan efek lagi, kasih yang buram zoom lagi. Jangan sini ada. Di bagian buram zoom kalian kasih 0 terlebih dahulu, lalu kasih keyframe di kiri ujung foto dan kasih keyframe lagi di kanan ujung foto, lalu kita ubah menjadi 1,0. Masuk ke bagian tengah-tengahnya, kita kasih kurvanya nomor 4, kita tarik seperti ini dan atur seperti ini. Nah, lalu kita kembali dan tambahkan efek lagi yang namanya ombang-ambing. Tengah sini ada, dan di bagian ombang-ambing yang baru kalian tambahkan, kalian tambahkan di bagian kiri ujung foto, tambahkan keyframe, lalu kita ubah menjadi 90 dan tambahkan keyframe lagi di tengah-tengah foto seperti ini, kita ubah menjadi 0. Pergi ke tengah-tengahnya, pergi ke frekuensinya maksudnya, kita ubah menjadi 2 dan pergi ke bagian magnitude, ubah magnitude-nya menjadi 150, tambahkan keyframe dan tambahkan keyframe lagi di tengah-tengah sini, ubah menjadi 0. Lalu kita masuk ke tengah-tengah sini, tambahkan kurvanya nomor 3 dan hasilnya, dan kembali dan kita klik potongan foto di detik bit 0816, kita klik, tambahkan efek, kita tambahkan efeknya warna upin. Bentar. Lalu kita pergi ke potongan foto yang pertama sini, kita salin satu layar. Lalu kita masuk ke potongan foto yang di 0816, potongan foto yang ini.
kita salin tempel gaya, lalu kita nonaktifkan semuanya kecuali di bagian efek, lalu kita tempel dan hasilnya bakal seperti ini. Nah seperti itu. Lalu kita masuk ke bagian potongan foto yang kecil ini di detik bit 0828, kita tambahkan efek yang namanya ubin. Di tengah sini ada. Lalu kita aktifkan mirrornya, kita tambahkan efek lagi yang namanya ombang-ambing. Di bagian ombang-ambing kalian ubah menjadi 90 terlebih dahulu dan tambahkan keyframe di kiri ujung foto. Tambahkan keyframe lagi di kanan ujung foto, lalu kita ubah menjadi minus 79. Lalu bagian frekuensinya kalian ubah menjadi 0,35. Lalu masuk ke bagian magnitude. Kita kasih keyframe di bagian kanan foto, lalu di bagian kiri foto kita ubah menjadi 65 dan tambahkan keyframe, lalu kita ubah menjadi 0. Lalu kita kembali, tambahkan efek yang namanya buram gerak. Tengah sini ada, jangan diapa-apain buram geraknya, kita ubah tune-nya saja menjadi 0,80. Kita kembali dan tambahkan efek lagi yang namanya ombang-ambing. Tengah sini ada, dan di bagian ombang-ambing yang kedua kalian klik, lalu ubah menjadi 0 terlebih dahulu di bagian sudut. Tambahkan keyframe di kiri ujung foto dan tambahkan keyframe lagi. Dan tambahkan keyframe lagi di kanan ujung foto, lalu kita tambahkan keyframe, ubah menjadi sudutnya menjadi 90 dan masuk ke bagian frekuensinya kalian ubah menjadi 2, dan di bagian magnitude kalian ubah menjadi 0 terlebih dahulu, lalu kalian pergi ke kiri ujung foto, tambahkan keyframe, lalu masuk ke bagian sini, tambahkan keyframe lagi, lalu kita ubah menjadi 255. Lalu kita tambahkan kurvanya yang nomor 2. Kita kembali dan kita tinggal salin satu layar, lalu kita tempel sebelum pergantian foto. Nah di bagian sini, lalu kita nonaktifkan semuanya kecuali di bagian efek ini, dan lalu kita salin efek yang di di potongan foto yang kedua. Salin efek, bukan salin efek ya, maksudnya salin satu layar, masuk ke pergantian foto. Nah di sini, lalu kita checklist sampai ke potongan foto yang ini. Sampai potongan foto yang itu, lalu kita klik tempel gaya. Kita nonaktifkan semuanya kecuali yang di bagian efek. Aduh. Lalu kalian kembali, dan lalu kalian masuk ke bagian potongan foto yang terakhir atau yang panjang ini. Kalian klik tambahkan efek yang namanya cermin di bagian distorsi, lalu kita klik cermin. Di bagian cerminnya kalian masuk di di sebelum detik bit 12:19, kita masuk ke bagian sini sedikit, di kirinya sedikit, pas sedikit gitu ya kan. Tambahkan keyframe, lalu kita ubah menjadi 0 dan masuk ke detik bit 12:19, tambahkan keyframe, kita ubah menjadi 100 dan lalu kita tambahkan kurvanya nomor 3. Lalu kita masuk di bagian 13:01, kita geser kiri sedikit. Nah tambahkan keyframe dan tambahkan keyframe lagi di detik bit 13:01, kita ubah menjadi 0. Lalu kita masuk ke tengah-tengahnya, lalu kita kasih kurvanya nomor 3 dan masuk ke detik bit selanjutnya di 13:08, tambahkan keyframe dan kita geser sedikit, tambahkan keyframe lagi dan masuk ke detik bit 13:08 yang sudah ditambahkan keyframe, kita ubah menjadi 100
Lalu kita tambahkan kurva di tengah-tengah sini, kurvanya nomor 3. Nah, setelah itu kalian kembali dan tambahkan efek lagi yang namanya ubin, tengah sini ada. Dan lalu klik ubinnya, aktifkan mirrornya. Setelah itu tambahkan efek lagi yang namanya ombang-ambing, di tengah sini ada. Di bagian ombang-ambing kalian klik. Lalu kalian bagian sudut. Di bagian sudut kalian ubah menjadi minus 38. Lalu kita tambahkan keyframe di kiri ujung foto dan tambahkan keyframe lagi di kanan ujung foto. Setelah itu kalian tinggal ubah sudutnya menjadi 27. Dan di bagian frekuensi kalian ubah menjadi 1,30. Dan di bagian magnitude kalian ubah menjadi 25. Lalu kita gandakan, jangan gandakan dulu, sorry. Lalu kita tambahkan efek yang namanya ayun, tengah sini ada efek mantuk. Di bagian frekuensinya kalian ubah menjadi 3. Di bagian sudut satunya kalian ubah menjadi minus 3,3. Di sudut 2-nya ubah menjadi 3,3. Lalu kita kembali dan tambahkan efek lagi yang namanya buram gerak, tengah sini ada. Buram geraknya kalian jangan apa-apain, tambahkan efek lagi yang namanya ombang-ambing. Di ombang-ambing yang kedua kalian klik dan lalu kalian klik di bagian sudut, lalu kalian atur keyframe-nya di detik bit 11.29, tambahkan keyframe, kita ubah menjadi 57 dan masuk ke detik bit selanjutnya, tambahkan keyframe, ubah menjadi minus 33. Lalu kita langkahin 1 bit. Nah, kita tambahkan keyframe. Langkahin 1 bit, kita tambahkan keyframe. Lalu kita masuk ke detik bit 13.08 yang belum masih ada keyframe-nya. Kalian tambahkan keyframe, ubah menjadi 55. Dan masuk ke bagian detik bit 12.19, kasih keyframe, ubah menjadi 55. Lalu kita masuk ke tengah-tengah sini, tambahkan kurvanya nomor 3, kita atur seperti ini. Nah, seperti itu. Lalu kita salin kurva, tempel kurva ke semua bingkai. Lalu kita masuk ke bagian sini, balikkan kurvanya, masuk ke bagian sini, jangan diapa-apain, dan masuk ke bagian sini, balikkan kurvanya. Lalu kita kembali dan masuk ke bagian frekuensinya, kalian ubah menjadi 2,15 dan masuk ke bagian magnitude, kalian tambahkan keyframe di kiri ujung foto lagi, lalu kalian ubah menjadi 0 dan masuk ke detik bit selanjutnya, tambahkan keyframe lagi dan lalu masuk ke detik bit selanjutnya, tambahkan keyframe lagi, detik bit selanjutnya tambahkan keyframe dan lalu kita ubah menjadi 245. Langkahin 1 bit, kita tambahkan keyframe lagi dan masuk ke detik bit selanjutnya, kita tambahkan keyframe, kita ubah menjadi 0. Masuk ke detik bit yang belum ada keyframe-nya, di detik bit 13.01 tambahkan keyframe, ubah menjadi 0. Lalu kita tambahkan kurvanya yang nomor 3 di bagian awal sini, dan lalu kita salin kurva semua bingkai dan tempel kurva ke semua bingkai maksudnya. Lalu masuk ke tengah-tengah sini, balikkan kurvanya, masuk ke tengah-tengah sini, kita jangan apa-apain, dan masuk ke tengah-tengah selanjutnya, balikkan kurvanya dan lalu kita kembali. Lalu kita gandakan efek ombang-ambingnya, klik titik 3, gandakan, masuk ke ombang-ambing yang bagian sini, kalian atur ulang ke default. Di bagian sudutnya kalian ubah dulu menjadi 0
Dan lalu tambahkan keyframe di ujung foto dan tambahkan keyframe di detik bit selanjutnya. Lalu kalian ubah menjadi 90. Lalu kita masuk ke bagian frekuensinya, ubah menjadi 20, 2,0 maksudnya. Masuk ke bagian magnitude. Di bagian magnitude kalian tambahkan keyframe di kiri ujung foto. Lalu ubah menjadi 250. Dan masuk ke bagian detik bit selanjutnya, tambahkan keyframe, ubah menjadi 0. Masuk ke tengah-tengahnya, jangan diapa-apain, lalu kita kembali dan kembali. Dan lalu kita masuk ke potongan foto di detik bit 0726, kita balikkan secara horizontal, klik titik 3 di pojok kanan atas, balik secara horizontal. Dan masuk lagi ke detik bit 0918, kita klik fotonya, balik secara horizontal. Dan masuk lagi di bagian detik bit 1109, klik fotonya, klik titik 3 di pojok kanan atas, balik secara horizontal. Dan hasilnya bakal seperti ini. Lalu setelah itu kalian tambahkan transisinya di bagian detik bit 0624. Lalu kita tambahkan transisinya, tambahkan persegi panjang. Nah lalu mana ya posisi yang enak, Cok? Lalu kalian potong perseginya di bagian sini, kita potong. Lalu kita regangkan ke bukan regangkan, isi area komposisi. Nah, setelah kalian mengklik isi area komposisi, tambahkan efek yang namanya salin latar belakang. Di bagian efek salin latar belakang, kalian cari di bagian lainnya pengaturan standar. Lalu tambahkan efek yang namanya terbulan display di distorsi. Cari yang namanya terbulan display. Di mana ya? Nah ini, buset. Di bagian terbulan display, kalian atur kekuatannya menjadi 0,315. Lalu kita tambahkan keyframe lagi di bagian kiri persegi, tambahkan keyframe dan tambahkan keyframe lagi di kanan ujung persegi. Dan lalu kita ubah menjadi 0. Nah, di bagian tengah-tengah sini kalian kasih kurvanya yang nomor 2 di kanan sini dan nomor 2 di sini. Lalu kita atur kurvanya seperti ini. Dan lalu kita tarik kuning-kuningnya ke bawah seperti ini. Lalu kita kembali dan masuk ke bagian evolusi. Susah banget dah setel ini, Cok. Kita masuk ke bagian evolusi, tambahkan keyframe di kiri ujung persegi dan lalu tambahkan keyframe di kanan ujung persegi. Di kanan ujung perseginya kalian ubah menjadi 1. Dan lalu kita masuk ke tengah-tengah, tambahkan kurvanya nomor 3. Lalu kita kembali dan masuk di bagian sini, kita klik yang Y. Nah, Y. Masuk ke bagian skala, kalian ubah menjadi 2,07. Lalu di bagian streetnya kalian tambahkan keyframe di detik bit 0624, tambahkan keyframe lalu kita ubah menjadi 0,20 di bagian X nya 20 dan ubah juga di bagian Y nya menjadi 0,20. Lalu kalian masuk ke tengah-tengah sini. Di bagian tengah-tengah sini kalian tambahkan keyframe. Di bagian X nya kalian ubah menjadi
0,45, dan di bagian Y nya kalian ubah menjadi 0,25. Pergi ke bagian kanan ujung persegi, tambahkan keyframe, lalu kita ubah X nya menjadi 0,50 dan Y nya menjadi 0,50. Dan lalu kita masuk ke bagian apa namanya ini, screenshot, kalian aktifkan. Masuk ke bagian oktav, kalian kasih 0, kasih 1 maksudnya, dan lalu masuk ke bagian bias, kalian ubah menjadi 0,150. Lalu kita kembali, dan hasilnya bakal seperti ini. Nah, bakal seperti itu. Lalu kita salin perseginya, salin satu layar, kita tempel ke detik bit 10.08, kita tempel. Nah, dan lalu kita kasih transisi lagi di bagian sini. Udah lama nggak, bodo amat gua. 1 jam nih tutorial. Setelahnya emang susah guys. Tambahkan persegi panjang, lalu kita potong perseginya di detik bit 13.01, kita regangkan ke area komposisi, lalu kita kasih efek yang namanya salin latar belakang, dimana tengah sini ada, lalu kita tambahkan efek yang namanya ubin, di bagian sini ada. Lalu di bagian ubinnya kalian aktifkan mirrornya, dan di bagian potong kalian tambahkan keyframe di awal dan tambahkan keyframe di bit 13.01. Kita zoom menjadi 1500 atau 1600 juga boleh. Lalu kita tambahkan kurvanya nomor 3 seperti ini. Lalu kita kembali dan masuk ke bagian tambahkan efek lagi. Tambahkan efek yang namanya saturasi cahaya, saturasi semangat di bagian warna dan cahaya. Cari yang namanya saturasi semangat, pengaturan standar, dan kita atur menjadi 100 minus 100 minus 100. Lalu kita tambahkan keyframe di detik bit 11.29, tambahkan keyframe, masuk ke bagian sini, tambahkan keyframe lagi, kita ubah menjadi 0. Lalu kita kembali dan tambahkan efek lagi yang namanya pemisahan RGB. Kita klik aja, malas carinya. Pemisahan RGB, pengaturan standar, lalu kita klik pemisahan RGB nya, kita tambahkan keyframe di detik bit 11.29, kita tambahkan keyframe di bagian kekuatannya, lalu kita geser sedikit seperti ini. Di bagian sini kalian tambahkan keyframe lagi, ubah menjadi 0. Lalu kita kembali dan masuk ke detik bit 13.01. Aduh, udah mulai nge-lag. Dan kalian masuk ke bagian 13.01, kita tempel satu layar. Yang ditempel itu yang bagian ini, transisi yang ini kita tempel di bagian situ ya. Nah, setelah itu kalian masuk ke 13:21, kalian klik foto yang panjang ini, masuk ke blending dan opacity, kita kasih keyframe dan kasih keyframe di detik bit 15.07 dan 0. Lalu kita kasih kurvanya nomor 3 seperti ini, dan lalu kita kembali. Setelah itu kalian tinggal ekspor saja. Sekian tutorial dari saya, Rizan. Walaupun ini tutorial sangat membosankan sampai 1 jam kurang 10 menit ya kan, semoga ini bermanfaat bagi kalian yang ingin mengubah